Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari mengenai mata kuliah pemeriksaan akuntansi 1, yaitu bab pengendalian internal dan resiko pengendalian. Pada materi ini kita akan mempelajari tujuan dari pengendalian internal itu sendiri, di mana tujuan dari pengendalian internal itu untuk membantu mengurangi resiko terjadinya kesalahan dan penipuan. Yang kita ketahui, pengendalian internal efektif sangat diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan perusahaan agar tidak terjadinya fraud atau kecurangan, dan juga menjadi tanggung jawab manajemen dan auditor terhadap pengendalian internal. Di sini juga materinya akan menjelaskan proses audit dan juga 5 jenis komponen prinsip dasar pengendalian internal menurut COSO. Dan juga di sini akan mempelajari kasus-kasus terkait materi yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut penjelasan materi mengenai pengendalian internal dan resiko pengendalian. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Halo Sobat Audit, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait pengendalian internal dan resiko pengendalian. Pertama akan membahas terkait tujuan utama dari pengendalian internal. Pengendalian internal memiliki 3 tujuan utama yang menjadi landasan penting bagi keberhasilan operasional dan akuntabilitas organisasi. Tujuan pertama, pengendalian internal bertujuan untuk memastikan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. Keandalan ini mencakup penyusunan laporan yang akurat, lengkap, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Hal ini penting untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya kepada berbagai pemangku kepentingan seperti manajemen, investor, dan regulator. Di bawah regulasi seperti Sarbanes-Oxley Act atau SOX yang diterapkan di Amerika Serikat, perusahaan publik diwajibkan untuk memiliki pengendalian internal yang efektif serta melaporkan setiap kelemahan material dalam sistem tersebut. Tujuan yang kedua yaitu memastikan kepatuhan terhadap peraturan eksternal dan kebijakan internal. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap berbagai ketentuan hukum, peraturan industri, serta regulasi perpajakan yang penting untuk menjaga integritas operasional perusahaan dan menghindari potensi penalti hukum, denda, atau kerugian reputasi. Untuk memastikan kepatuhan yang konsisten, kerangka kerja seperti COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission menyediakan pedoman penting bagi organisasi dalam merancang, mengimplementasi, dan mengevaluasi. Kerangka COSO menekankan bahwa pengendalian yang efektif adalah komponen penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan transparansi proses bisnis. Nah, tujuan ketiga yaitu pengendalian internal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional. Artinya, pengendalian internal memastikan bahwa semua proses operasional berjalan secara optimal dan sumber daya digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan bisnis. Dengan menjaga proses ini, perusahaan dapat mengurangi potensi pemborosan, mencegah gangguan operasional, serta mencapai kinerja yang produktif dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam mengelola operasi secara efisien berkontribusi pada pencapaian tujuan strategis perusahaan dan memungkinkan adaptasi yang cepat terhadap perubahan di lingkungan bisnis. Keseluruhan tujuan pengendalian internal yang dijabarkan dalam kerangka COSO dan diperkuat oleh peraturan seperti Sarbanes-Oxley Act membantu mengurangi risiko terjadinya kesalahan dan penipuan, serta memelihara kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap integritas dan akuntabilitas organisasi. Dengan demikian, penerapan pengendalian internal yang efektif tidak hanya mendukung stabilitas keuangan perusahaan, tapi juga berperan penting dalam memastikan keberlangsungan operasi dan mematuhi semua persyaratan regulasi yang berlaku. Oke, untuk poin selanjutnya 10.2 yaitu mengenai tanggung jawab manajemen dan auditor terhadap pengendalian internal. Dalam proses audit, tanggung jawab terhadap pengendalian internal terbagi antara manajemen dan auditor yang masing-masing memiliki peran penting. Manajemen bertanggung jawab untuk membentuk dan memelihara pengendalian internal. Hal ini termasuk merancang pengendalian yang memastikan laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
seperti GAAP atau IFRS. Pengendalian internal memiliki keterbatasan intern. Manajemen harus memastikan bahwa sistem pengendalian memberikan reasonable assurance, yaitu keyakinan yang tinggi tetapi tidak mutlak, bahwa salah saji material dalam laporan keuangan dapat dicegah atau dideteksi tepat waktu. Meskipun begitu, pengendalian internal tidak dapat sepenuhnya efektif karena risiko yang melekat, seperti kurangnya kompetensi personel, kolusi antar karyawan, atau adanya override oleh manajemen. Berdasarkan Section 404A Sarbanes-Oxley Act, manajemen harus memberikan laporan tentang efektivitas pengendalian internal mereka. Laporan ini mencakup 2 poin, yaitu pada poin pertama, pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara struktur dan prosedur pengendalian internal yang memadai untuk pelaporan keuangan. Lalu untuk poin kedua, yaitu penilaian terhadap efektivitas struktur dan prosedur pengendalian internal pelaporan keuangan sampai dengan akhir tahun fiskal perusahaan. Manajemen juga diwajibkan untuk mengidentifikasi kerangka kerja yang digunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Sebagian besar perusahaan di Amerika Serikat menggunakan ICOSO Internal Control Integrated Framework yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1992 dan diperbarui pada tahun 2013. Selain COSO, terdapat kerangka kerja lain yang digunakan secara global, seperti Guidance on Risk Management, Internal Control and Related Financial and Business Reporting dari Financial Reporting Council di Inggris, serta Guidance on Assessing Control atau dikenal sebagai FOCO dari Kanada. Pemilihan kerangka kerja yang tepat menjadi dasar bagi manajemen dalam memastikan pengendalian internal yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Manajemen juga diwajibkan untuk melakukan asesmen terhadap pengendalian internal atas laporan keuangan yang terdiri dari 2 aspek utama, yaitu aspek pertama, evaluasi desain pengendalian internal, yaitu menilai apakah pengendalian dirancang untuk mencegah atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan, termasuk pada transaksi signifikan, pengungkapan, dan saldo akun. Lalu pada poin kedua, yaitu pengujian efektivitas operasional, menilai apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan apakah personel yang melaksanakannya memiliki otoritas serta kualifikasi yang diperlukan. Hasil pengujian ini menjadi dasar untuk laporan manajemen tentang efektivitas pengendalian internal di akhir tahun fiskal. Sementara itu, auditor bertanggung jawab untuk memahami dan menguji pengendalian internal yang relevan dengan laporan keuangan. Tujuan utama auditor adalah untuk memastikan keandalan laporan keuangan. Auditor memfokuskan pengujian mereka pada 2 poin, yaitu poin pertama, controls over the reliability of financial reporting. Auditor terutama menilai pengendalian yang memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi seperti GAAP atau IFRS. Pengendalian ini mencakup proses yang mendukung akurasi dan keandalan informasi keuangan. Lalu pada poin kedua, controls over classes of transaction. Auditor memberikan perhatian khusus pada pengendalian atas kelas transaksi. Hal ini karena keakuratan saldo akun bergantung pada pengendalian transaksi yang baik. Sebagai contoh, jika transaksi penjualan atau pengiriman barang salah, maka saldo akhir seperti piutang dagang juga akan salah. Pengendalian yang efektif pada transaksi memastikan saldo akun lebih mungkin benar. Sesuai dengan Section 404B Sarbanes-Oxley Act, auditor perusahaan publik besar diwajibkan untuk memberikan opini atas efektivitas pengendalian internal yang diterapkan manajemen. Untuk memberikan opini tersebut, auditor harus memahami, menguji, dan mengevaluasi pengendalian yang terkait dengan saldo akun, kelas transaksi, serta pengungkapan laporan keuangan. Selanjutnya, ada 5 komponen prinsip dasar pengendalian internal COSO. Yang pertama ada komponen lingkungan pengendalian, merupakan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang mencerminkan sikap keseluruhan manajemen puncak, direktur, dan pemilik entitas tentang pengendalian internal dan pentingnya pengendalian tersebut. Komponen lingkungan pengendalian memiliki 5 prinsip, yakni integritas dan nilai-nilai etika, partisipasi dewan direksi dan komite audit, struktur organisasi, komitmen terhadap kompetensi, dan akuntabilitas. Komponen yang kedua adalah penilaian risiko, merupakan proses identifikasi dan analisis manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kerangka akuntansi yang sesuai, seperti GAAP atau IFRS.
Komponen penilaian risiko memiliki 4 prinsip, yakni yang pertama, memiliki tujuan yang jelas untuk mengidentifikasi risiko terkait untuk tujuan tersebut, menentukan bagaimana risiko harus dikelola, mempertimbangkan potensi penipuan, dan memantau perubahan. Komponen yang ketiga, aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan manajemen untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangannya. Komponen aktivitas pengendalian memiliki 3 prinsip, yakni mengembangkan kegiatan pengendalian yang mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima, mengembangkan kontrol umum atas teknologi, menetapkan kebijakan, prosedur, dan ekspektasi yang sesuai. Komponen yang keempat, informasi dan komunikasi, merupakan metode yang digunakan untuk memulai, mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi suatu entitas dan untuk menjaga akuntabilitas atas aset terkait. Komponen informasi dan komunikasi ini memiliki 3 prinsip, yakni yang pertama, menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal, mengkomunikasikan informasi secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab untuk pengendalian internal, dan yang terakhir mengkomunikasikan informasi yang relevan dengan pihak eksternal terkait dengan pengendalian internal. Dan untuk komponen yang kelima atau yang terakhir ada komponen pemantauan, merupakan penilaian berkelanjutan dan berkala oleh manajemen terhadap kualitas kinerja pengendalian internal untuk menentukan apakah pengendalian beroperasi sebagaimana mestinya dan dimodifikasi bila diperlukan. Komponen pemantauan memiliki 2 prinsip, yakni melakukan evaluasi berkala dan mengkomunikasikan kekurangan yang teridentifikasi kepada mereka yang dapat memperbaiki. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar chapter 11, yaitu menilai risiko pengendalian dan pelaporan pengendalian internal. Nah, di chapter 11 ini kita akan mempelajari 7 subbab penting yang akan dibahas satu-satu. Untuk subbab pertama yaitu mengenai mendapatkan dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Sebagai bagian dari perencanaan audit, auditor diwajibkan untuk memahami desain dan implementasi pengendalian internal klien guna mengidentifikasi dan menilai risiko salah saji material. Untuk audit laporan keuangan, auditor harus mengevaluasi apakah pengendalian yang dirancang cukup efektif dalam mencegah atau mendeteksi salah saji material. Dalam audit terintegrasi, khususnya pada perusahaan publik, pemahaman ini juga mencakup evaluasi efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Proses ini dilakukan melalui 4 langkah utama, yaitu yang pertama, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang desain dan operasi pengendalian internal. Lalu yang kedua, menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang, melakukan, dan mengevaluasi pengujian kontrol. Dan yang keempat, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substansif. Auditor biasanya menggunakan 3 jenis dokumen untuk memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman mereka tentang desain pengendalian internal. Yang pertama yaitu narasi. Narasi memberikan deskripsi tertulis yang mendalam tentang dokumen, alur proses, dan pengendalian. Narasi ini meliputi asal dokumen, proses yang dilakukan, hingga penyimpanan atau distribusi dokumen. Lalu yang kedua ada flowchart. Flowchart adalah diagram visual yang menyajikan alur kerja sistem secara ringkas dan membantu mengidentifikasi kekurangan sistem, seperti tidak adanya pemisahan tugas. Lalu yang ketiga ada kuesioner. Kuesioner pengendalian internal terdiri dari pertanyaan terstruktur untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan pengendalian. Jawaban tidak menunjukkan potensi kelemahan yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Evaluasi implementasi pengendalian melibatkan kegiatan seperti walkthrough, di mana auditor menelusuri dokumen dari awal hingga akhir proses untuk memastikan pengendalian benar-benar diterapkan. Selain itu, auditor juga melakukan observasi langsung terhadap aktivitas klien dan inspeksi dokumen untuk memverifikasi pelaksanaan pengendalian. Selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam terkait bagaimana menilai risiko pengendalian dengan menghubungkan pengendalian utama dan kekurangan pengendalian dengan tujuan audit terkait transaksi atau Transaction Related Audit Objectives. Pertama, kita perlu tahu bagaimana pemahaman awal auditor tentang pengendalian internal, yang mana di sini bertujuan agar auditor memahami desain dan penerapan pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian awal dan risiko salah saji material dalam laporan keuangan.
Jika pengendalian internal sangat buruk, misalnya manajemen tidak berintegritas atau catatan akuntansi tidak memadai, auditor mungkin tidak menerima penugasan audit. Lalu kita lanjut terkait dengan penilaian risiko pengendalian. Yang pertama, ada pengendalian tingkat entitas, di mana penilaian ini mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan komponen pemantauan. Kelemahan pada tingkat entitas seperti dewan direksi yang tidak efektif dapat mempengaruhi semua tujuan audit. Yang kedua ada pengendalian TI umum, yakni efektivitas pengendalian TI umum ini harus dievaluasi sebelum menilai pengendalian aplikasi atau manual. Contohnya, jika berkas data tidak terlindungi, risiko kehilangan data dapat terjadi di seluruh golongan transaksi. Lalu ada penilaian pengendalian yang khusus transaksi, di mana langkah penilaiannya yang pertama, setelah menilai pengendalian tingkat entitas dan PI umum, auditor menilai pengendalian untuk setiap jenis transaksi utama dan siklus transaksi. Contoh siklusnya misalnya penjualan dan penagihan, seperti penjualan, retur, penerimaan kas, penghapusan akun tak tertagih. Yang kedua ada terkait matriks risiko pengendalian. Matriks ini digunakan untuk mengorganisasi penilaian risiko pengendalian, dan matriks ini dapat mencakup pengendalian aplikasi manual dan otomatis. Lalu kita perlu tahu terkait bagaimana proses penyusunan matriks risiko pengendalian. Yang pertama, kita perlu mengidentifikasi tujuan audit. Auditor mengidentifikasi tujuan audit untuk setiap jenis transaksi dan saldo akun, misalnya tujuan keterjadian, kelengkapan, atau pengungkapan. Lalu kita juga perlu mengidentifikasi kontrol yang ada. Auditor mengidentifikasi pengendalian yang mendukung pencapaian tujuan audit. Di sini 5 aktivitas pengendalian yang digunakan sebagai panduan. Yang pertama ada pemisahan tugas, yang kedua ada otorisasi yang tepat, yang ketiga dokumen dan catatan memadai, yang keempat pengendalian fisik aset dan catatan, dan yang kelima pemeriksaan independen atas kinerja. Penilaian ini tentunya dapat membantu auditor dalam merencanakan prosedur audit yang relevan untuk memastikan integritas laporan keuangan klien. Selanjutnya adalah proses perancangan dan juga pelaksanaan dari penilaian risiko pengendalian. Penilaian risiko pengendalian ini adalah salah satu langkah penting dalam audit yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada auditor bahwa laporan keuangan yang diaudit telah disajikan secara wajar. Nantinya setelah auditor memahami risiko pengendalian yang sudah diuji, maka auditor akan dapat melaksanakan prosedur audit yang tepat. Di sini auditor juga ingin mengetahui apakah ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan kesalahan maupun kecurangan. Prosedur yang dilakukan oleh auditor untuk melakukan penilaian risiko pengendalian, yang pertama adalah menyelidiki personel. Di sini auditor akan bertanya kepada karyawan terkait dengan proses pengendalian yang terjadi pada perusahaan. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan dokumen. Di sini auditor akan memeriksa berbagai dokumen seperti faktur, catatan lain, ataupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan transaksi. Lalu yang ketiga, auditor akan mengamati aktivitas. Di sini auditor akan mengamati langsung bagaimana karyawan menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan pengendalian. Dan yang keempat adalah auditor akan melakukan kembali prosedur yang sama seperti dilakukan karyawan. Misalnya saja, auditor akan menghitung kembali harga pada faktur penjualan untuk memastikan bahwa penghitungan tersebut telah benar. Selanjutnya adalah ruang lingkup prosedur. Tingkat kedalaman pengujian yang dilakukan auditor ini akan bergantung pada beberapa faktor. Yang pertama adalah jenis pengendalian. Jenis pengendalian terbagi dua, yakni terdapat pengendalian manual dan juga pengendalian otomatis. Lalu selain mempertimbangkan jenis pengendalian yang dilakukan oleh perusahaan, auditor juga mempertimbangkan frekuensi pengendalian. Lalu selanjutnya, setelah auditor mempertimbangkan jenis pengendalian manual atau otomatis dan juga mempertimbangkan frekuensi pengendalian, auditor juga masih perlu mempertimbangkan beberapa faktor lain dalam menentukan tingkat pengujian pengendalian. Di antaranya adalah auditor dapat mempertimbangkan bukti dari audit sebelumnya, dan juga auditor bisa mempertimbangkan pengendalian terkait dengan risiko signifikan. Jika pengendalian terkait dengan risiko yang dianggap signifikan, auditor wajib menguji efektivitas tersebut lebih dalam. Lalu yang ketiga adalah auditor bisa mempertimbangkan periode pengujian, di mana pengujian pengendalian ini kan biasanya dilakukan pada akhir periode akuntansi. Nah, untuk pengendalian yang berjalan sepanjang tahun, auditor dapat melakukan pengujian pada periode-periode interim.
Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you.